Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita bakal bahas film action berjudul Sapolang atau SPL. Film ini keluar tahun 2005 yang dibintangi oleh Donnie Yen dan Om Sammo Hung. Film ini menceritakan tentang perselisihan antara ketua polisi dan ketua gangster yang diperankan oleh Om Sammo Hung. Oke, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Hari ini Inspektur Cheng ingin membawa saksi pembunuhan atas kasus Wong Po, kepala gangster yang diperankan oleh Om Sammo Hung. Awalnya si saksi takut ingin bersaksi, tapi Inspektur Cheng mengatakan kalau dia akan menjaga saksi dan keluarganya. Tapi saat dalam perjalanan ke pengadilan, mobil mereka ditabrak oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah anak buah dari Wong Po yang merupakan tangan kanan Wong Po. Dia langsung membunuh saksi itu. Wong Po akhirnya bebas karena tidak ada saksi dan bukti yang memberatkannya di pengadilan dari kasus pembunuhan yang dilakukannya. Sementara itu, dari kecelakaan yang terjadi hanya Inspektur Cheng dan anak dari saksi yang selamat. Inspektur Cheng pun kemudian menjadi ayah dan angkat dari anak itu. Dia berjanji akan menangkap Wong Po apapun resikonya. Setelah sembuh, Inspektur Cheng langsung datang kepada Wong Po langsung. Saat itu Wong Po sedang berkendara sore hari. Inspektur Cheng yang datang dari belakangnya langsung menabrak mobil Wong Po. Walaupun sempat mengendalikan mobilnya, Inspektur Cheng kembali menabrak mobil Wong Po. Wong Po yang emosi langsung keluar dan memecahkan kaca jendelanya, mengambil stip golop yang ada di belakang mobil dan memberikannya kepada Inspektur Cheng. Dia menantang duel Inspektur Cheng saat itu juga. Beruntung waktu itu ada polisi patroli jalanan yang datang. Dia lalu memisahkan mereka dan memanggil bala bantuan. Inspektur Cheng memang sudah lama ingin menangkap Wong Po. Wong Po adalah kepala gangster yang menguasai kota Hong Kong. Tapi Inspektur Cheng selalu gagal menangkap Wong Po karena dia punya banyak cara untuk bebas dan punya banyak koneksi. Inspektur Cheng sebenarnya akan pensiun 2 hari lagi. Karena itu dia bersikeras akan menggunakan segala cara agar bisa menangkap Wong Po sebelum dia pensiun. Penggantinya sendiri akan datang 2 hari lagi. Para bawahan Inspektur Cheng sini sudah tahu kalau inspektur baru mereka nanti kabarnya adalah inspektur yang masih muda tapi jago sekali berkelahi. Hari ini, Inspektur Cheng dan anak buahnya berencana menggerebek salah satu tempat penyimpanan narkoba milik Wong Po. Mereka tahu tempat ini adalah salah satu tempat penyimpanan narkoba terbesar milik Wong Po karena mereka punya mata-mata yang menjadi anak buah Wong Po. Mereka berharap setelah menggerebek tempat ini mereka bisa mempunyai bukti yang cukup kuat untuk menangkap Wong Po dan memenjarakannya. Wong Po yang mendengar kabar kalau tempat penyimpanan narkobanya kembali disergap oleh Inspektur Cheng dan anak buahnya menjadi sangat kesal dan menyuruh anak buah kepercayaannya untuk mencari mata-mata yang ada di kelompoknya. Setelah selesai dan berhasil melakukan penyergapan, Inspektur Cheng dan anak buahnya pergi ke pantai untuk bermain dengan anak angkat Inspektur Cheng. Saat itu, Donnie Yen yang di sini berperan sebagai inspektur baru yang akan menggantikan Inspektur Cheng pun datang menyapa mereka. Inspektur Cheng memberitahukan kepada Inspektur Ma kalau semua anak buahnya adalah orang baik dan bisa diandalkan sebagai polisi. Dia juga menceritakan tentang anak angkatnya. Dia mengangkat Jenny sebagai anak angkat setelah kedua orang tua Jenny mati dibunuh oleh Wong Po saat ingin bersaksi melawan Wong Po di pengadilan. Saat malam hari, Inspektur Cheng membawa Inspektur Ma berjalan-jalan di kota Hong Kong. Dia ingin menunjukkan wilayahnya nanti seperti apa. Di sini Wong Po lah yang berkuasa. Saat tengah malam hampir seperti tidak ada hukum di sini. Kebetulan malam itu anak buah Wong Po menghajar seorang pemuda. Saat itu ada polisi patroli senior. Pak La mencoba memisahkan mereka, tapi dia malah dipelototi oleh anak buah Wong Po dan dibully. Mereka mencoba untuk mengeroyok Pak La. Beruntung Inspektur Cheng dan Inspektur Ma ada di situ. Inspektur Cheng langsung membeku dan menggeledah bos mereka. Anak buahnya mencoba melawan, tapi dihalau oleh Inspektur Ma. Setelah digeledah, ternyata bos mereka ada membawa ganja. Inspektur Cheng lalu menghukum anak itu. Dia menyuruh anak itu berlompati sebuah pecahan kaca. Awalnya dia menurut, tapi lama-kelamaan dia pun berontak dan menyuruh anak buahnya mengeroyok Inspektur Cheng dan Inspektur Ma. Keadaan pun seketika menjadi kacau. Inspektur Cheng dan Inspektur Ma lalu mengeluarkan tembakan.
dan mengancam siapapun yang menyerang petugas akan ditembak mati. Saat itulah Wong Po datang. Wong Po mengatakan kepada Inspektur Cheng dan Inspektur Ma kalau daerah ini adalah wilayah kekuasaannya saat tengah malam. Dia menyuruh mereka berdua segera pergi kalau tidak ingin terjadi hal yang buruk di sini. Inspektur Cheng dan Inspektur Ma pun akhirnya mengalah dan pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Inspektur Cheng mendapat laporan kalau telah ditemukan mayat di pinggiran desa. Inspektur Cheng pun datang bersama Inspektur Ma dan bawahannya. Mereka kaget, ternyata orang yang ditemukan adalah mantan anak buah Inspektur Cheng yang dijadikan mata-mata di grup Wong Po. Mereka sadar kalau sebenarnya dia sudah ketahuan sebagai mata-mata lalu dibunuh oleh Wong Po. Tapi karena tak punya bukti yang cukup, mereka pun tak bisa melakukan apa-apa terhadap Wong Po. Wang saat itu sangat emosi, dia memecahkan banyak barang lalu keluar untuk minum-minum. Tapi saat di tangga dia bertemu seorang anak. Dia ingin melaporkan kejadian pembunuhan yang dia rekam. Saat dilihat rekaman yang dibawa anak itu, ternyata adalah rekaman di mana Wong Po membunuh Wong Ir, mata-mata anak buah Inspektur Cheng. Inspektur Cheng lalu memanggil semua anak buahnya untuk rapat tanpa melibatkan Inspektur Ma awalnya. Setelah melihat rekaman itu, mereka berniat menjerat Wong Po. Walaupun sebenarnya di rekaman itu Wong Po hanya menyiksa, yang membunuh Wong Er sendiri adalah anak buah Wong Po. Inspektur Cheng lalu menyuruh anak buahnya untuk mengedit rekaman ini agar terlihat bahwa Wong Po lah yang membunuh Wong Er. Dia lalu menyuruh salah satu anak buahnya untuk menghapus semua bukti rekaman yang ada. Sedangkan yang lain disuruh untuk mencari surat perintah untuk menangkap Wong Po. Inspektur Ma lalu pergi ke rumah sakit untuk menangkap Wong Po karena kabarnya hari ini Wong Po akan ke rumah sakit untuk menengok anaknya yang baru lahir. Walaupun Inspektur Cheng punya surat perintah, tapi Wong Po tidak mau ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Akhirnya terjadilah perkelahian antara mereka. Wong Po langsung menghajar para polisi yang ingin memborgolnya. Beruntung waktu itu Inspektur Ma ada di situ. Dia mampu mengimbangi Wong Po berkelahi karena Wong Po memang terkenal hebat dalam berkelahi. Perkelahian terjadi cukup sengit antara Wong Po dan Inspektur Ma. Mereka sama-sama kuat. Walaupun sempat memojokkan dan mengunci Wong Po, tapi Wong Po berhasil lepas dari kuncian Inspektur Ma dan membantingnya beberapa kali ke lantai. Akhirnya Wong Po pun berhasil ditangkap setelah Inspektur Cheng dan salah satu anak buahnya membantu Inspektur Ma untuk membuat Wong Po tidak bisa bergerak lagi dan memborgolnya. Setelah berhasil menjebloskan Wong Po ke penjara, Inspektur Cheng kembali pergi dengan anak buahnya. Inspektur Ma yang melihat itu lalu mengikuti mereka. Ternyata Inspektur Cheng dan anak buahnya sedang mengepung tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap Wong Er. Dia mencoba lari tapi Inspektur Ma terus mengejarnya. Inspektur Ma sengaja tidak ingin menangkapnya karena tujuannya adalah membunuhnya agar Wong Po tidak punya alibi lagi dalam persidangan nanti. Setelah berhasil ditangkap, pria itu lalu dipukuli di atas gedung. Pria itu minta ampun dan minta agar ditahan saja. Tapi Inspektur Cheng tidak peduli. Dia yang emosi karena anak buahnya mati dipukulinya, akhirnya memukuli pria itu terus-terusan. Pada akhirnya pria itu ditendang dari atas gedung dan jatuh. Inspektur Ma yang datang untuk menghentikan mereka terlambat. Pria itu terlanjur jatuh dan mati. Setelah kejadian itu, Inspektur Ma sempat berkelahi dan berdebat dengan Inspektur Cheng dan kelompoknya. Tapi Inspektur Cheng mengingatkan kalau dulu Inspektur Ma juga pernah berbuat yang serupa saat masih menjadi polisi awal. Wong Po yang mendapat kabar kalau anak buah kepercayaannya mati dibunuh sangat emosi. Setelah Inspektur Cheng dan anak buahnya mendatanginya, dia memberi ancaman kalau Inspektur Cheng dan anak buahnya akan mati malam ini juga. Inspektur Cheng sadar kalau bukti yang dijeratkan kepada Wong Po kurang. Dia lalu meminta Ahlok untuk mencari pistol untuk disangkakan kepada Wong Po bahwa itu adalah pistol yang digunakan untuk membunuh. Sementara itu di penjara, Wong Po menelpon Jack untuk membunuh Inspektur Cheng dan semua anak buahnya. Ahlok pergi untuk mencari senjata bersama Inspektur Ma, sedangkan Awam dan King pergi ke plaza karena ada hari ini ulang tahun dari Awam. Saat sampai di tempat temannya, dia bukannya memberi pistol malah menaikkan harga 10 kali lipat. Mereka pun tidak punya pilihan lain. Akhirnya Inspektur Ma pergi untuk mengambil uang tambahan. Di kantor polisi sendiri, anak buah Wong Po membawa rekaman asli. Dengan bukti itu Wong Po pun akhirnya bisa bebas.
Ah Long yang menunggu Inspektur Ma untuk mengambil uang tambahan untuk membeli pistol merasa curiga karena tiba-tiba semua orang di lapangan itu pergi. Dia pun memeriksa, ternyata pintu keluar sudah digembok. Dia pun kembali ke atas dan melihat seseorang mendatanginya. Dia menyuruh orang itu berhenti, kalau tidak dia akan menembak. Tapi orang itu terus saja berlari, malah melemparkan pisau ke tangannya. Ah Long tidak bisa mengambil pistolnya. Dia pun dihajar oleh orang itu. Ternyata orang itu adalah anak buah Wong Po, tangan kanannya yang bernama Jack. Dia menyiksa Ah Long sebelum membunuhnya. Dia menyayat seluruh tubuh Ah Long. Saat ingin membunuhnya, Inspektur Ma dari luar lalu menembaknya, tapi tidak mengenainya. Inspektur Ma tidak bisa masuk ke dalam stadion karena pintu masuknya sudah digembok. Dia terus mengarahkan senjatanya ke penjahat itu, tapi dia menjadikan Ah Long sebagai tameng. Setelah berhasil keluar, dia membunuh Ah Long lalu menghilang dalam kegelapan. Inspektur Ma yang tidak bisa berbuat apa-apa kesal. Dia lalu menelpon Inspektur Cheng dan mengatakan kalau Ah Long sudah tewas. Inspektur Cheng sendiri tidak bisa keluar dari kantor polisi saat ini. Dia lalu menyuruh Inspektur Ma pergi ke alun-alun untuk menyelamatkan Wong dan King karena mungkin mereka akan menjadi target selanjutnya. King sendiri pergi ke alun-alun untuk menemui anaknya karena hari ini adalah ulang tahunnya. Sementara Wang ikut pergi dengannya karena ingin menjaganya. Tapi Wang ceroboh, dia tidak melihat ada Jack. Jack lalu membunuh dan menusuknya. King yang sangat senang menerima hadiah tidak sadar kalau Wang sudah mati. Dia pun akhirnya ditusuk oleh Jack dan tewas saat itu juga. Saat Inspektur Ma datang, semuanya sudah terlambat. King sudah mati, sementara Wang yang masih sekarat mengatakan kepada Inspektur Ma kalau sebenarnya di penggerbekan terakhir mereka menyimpan uang milik Wong Po. Tapi Inspektur Cheng tidak tahu. Mereka sengaja menyimpan uang itu untuk menolong Inspektur Cheng. Karena saat Inspektur Cheng mati karena tumornya, mereka ingin membesarkan anak Inspektur Cheng. Inspektur Ma lalu menceritakan hal yang terjadi kepada Inspektur Cheng. Inspektur Ma berencana mengembalikan uang Wong Po. Uang itu ada di bagasi Ah Long. Dia berencana mengambil uang itu lalu mengajak Inspektur Cheng untuk menyerahkannya bersama-sama kepada Wong Po. Inspektur Cheng pun awalnya setuju. Tapi setelah Inspektur Ma pergi, Inspektur Cheng lalu pergi sendiri ke tempat Wong Po. Dia berpura-pura membawa uang milik Wong Po yang dicuri anak buahnya. Wong Po pun memberinya izin untuk masuk. Setelah diperiksa anak buah Wong Po, Inspektur Cheng tak membawa senjata, dia pun diizinkan mendekati Wong Po. Tapi setelah cukup dekat, dia membuang tas miliknya. Ternyata di dalam tas itu isinya hanyalah kertas dan dia juga membawa senjata di tas itu. Inspektur Cheng lalu menembaki semua anak buah Wong Po. Saat dia ingin menembak Wong Po, Jack datang menyambarnya dengan menusuknya dengan pisau. Inspektur Cheng pun terkapar akibat tusukan Jack dan pistolnya terjatuh. Sementara itu Inspektur Ma yang datang ke gedung sudah tidak melihat lagi Inspektur Cheng. Tapi Inspektur Cheng tidak mau menyerah. Walaupun tangannya ditusuk oleh belati milik Jack, dia terus merangkak menuju tempat Wong Po. Dia ingin menusuk Wong Po dengan belati yang tertusuk di tangannya, tapi tetap saja tidak bisa. Saat Wong Po ingin membunuh Inspektur Cheng, Inspektur Ma menelpon Wong Po dan mengatakan kalau dia sudah membawa uangnya dan akan mengantarkannya. Saat Inspektur Ma baru sampai di jalanan gang tempat gedung Wong Po, dia dihadang oleh Jack. Tanpa banyak basa-basi, Inspektur Ma lalu menggunakan senjatanya dan Jack menggunakan belati. Mereka langsung bertarung. Inspektur Ma memang sudah dendam kepada Jack karena Jack membunuh semua bawahannya. Pertarungan berjalan dengan sengit. Awalnya Jack mampu menebas dan menyayat tubuh Inspektur Ma sebanyak 2 kali. Tapi Inspektur Ma berhasil membalikan keadaan. Dia terus menghajar dan menyerang Jack bertubi-tubi. Akhirnya Jack pun kewalahan. Setelah terkena pukulan Inspektur Ma beberapa kali, mental Jack pun down. Mereka sama-sama mundur untuk perlahan mengatur kembali kuda-kuda mereka. Setelah cukup ready, mereka kembali bertarung. Kali ini Inspektur Ma mendominasi, sementara Jack yang sudah down mencoba bertarung lebih defensif. Tapi Inspektur Ma tidak memberinya kesempatan, dia terus menghajarnya bertubi-tubi. Dan akhirnya Jack kalah dan tertusuk oleh pisaunya sendiri. Tapi bukan hanya menusuk, Inspektur Ma juga merobek perut Jack menggunakan pisaunya sendiri. Akhirnya Jack pun tewas secara mengenaskan malam itu. Setelah berhasil membunuh Jack, Inspektur Ma melanjutkan perjalanannya ke tempat Wong Po. Sampai di tempat Wong Po, Inspektur Ma melemparkan tas berisi uang miliknya dan langsung mengajak Wong Po untuk duel. Pertarungan antar Jack dan Wong Po pun terjadi malam itu.
Walaupun tubuh Wong Po bisa dibilang gemuk dan gempal, tapi gerakannya sangat cepat, bisa mengembangi pergerakan dari Inspektur Ma. Pertarungan mereka berdua terjadi sangat sengit, dari adu tinju sampai adu gulat mereka semua lakukan. Baik Wong Po maupun Inspektur Ma sama-sama kuat. Walaupun sempat mengunci Wong Po, tapi Wong Po berhasil melepaskan kuncian dan membanting Inspektur Ma. Tapi Wong Po pun terbanting akibat gerakannya. Mereka pun beristirahat sejenak. Setelah cukup beristirahat, mereka melanjutkan pertarungan. Inspektur Ma kembali berhasil mengunci Wong Po dan mematahkan jarinya. Dia lalu mengombo, menendang kepala Wong Po lalu membantingnya ke meja bar. Dan akhirnya Wong Po pun tak bisa bergerak lagi. Melihat Wong Po sudah terkapar dan tidak bisa bergerak lagi, Inspektur Ma menjadi lebih santai. Dia mencoba minum minuman keras sejenak, tapi tiba-tiba Wong Po bangkit dan mendorongnya keluar dari jendela. Akhirnya Inspektur Ma pun terjatuh dari lantai 10 dan menabrak mobil. Dia langsung tewas. Wong Po awalnya senang melihat Inspektur Ma langsung tewas, tapi setelah diperhatikan lagi, mobil yang dihantam oleh Inspektur Ma adalah mobil miliknya yang dikendarai oleh anak dan istrinya. Akhirnya Wong Po pun sadar kalau dia telah membunuh anak dan istrinya sendiri. Dia pun menangis sejadi-jadinya karena anak dan istrinya meninggal karenanya. Dan akhirnya film pun berakhir.